Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena Dia telah menyampaikan kita sampai pada hari ini. Hari Sabtu 17 Ramadan 1447 Hijriah. Sudah banyak hari-hari Ramadan yang telah kita lewati. Lebih dari separuhnya. Ramadan tinggal 12 atau 13 hari lagi. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah salah satu pendidikan yang diajarkan kepada kita di bulan Ramadan, Ramadan mengajarkan kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan itu kita akan jumpai dalam sejumlah hadis yang berkaitan dengan puasa dan bulan Ramadan. Di antaranya Nabi pernah bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah tameng, perisai yang bisa melindungi kalian di dunia dari perbuatan-perbuatan maksiat, di akhirat dari siksa pedihnya api neraka. Maka Nabi bersabda, "Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq." Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, dan jangan ia berdebat. Fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni imru'un shaim. Apabila ada orang yang mencercanya atau ingin mengajak dia berkelahi, maka katakanlah, sesungguhnya saya orang yang sedang puasa. Lihat bagaimana puasa Ramadan mendidik kita untuk bersabar. Puasa Ramadan mendidik kita untuk menahan amarah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan melakukan kedustaan tersebut serta menjahili orang lain, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak perlu dengan puasanya. Allah tidak akan mementingkan puasanya di saat dia meninggalkan makanan dan minumannya. Perhatikan, Ramadan juga mendidik kita untuk jangan sampai pada saat kita berpuasa, kita pun berbohong, kita pun berdusta. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan mendidik diri kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak yang sangat menonjol di bulan Ramadan adalah as-sidqu, kejujuran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan menanamkan sifat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan.
Tidak ada seorang pun pada saat dia berpuasa berani berbohong kepada Allah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Entah itu dengan makan atau minum secara sembunyi-sembunyi dari penglihatan manusia, ya, atau dia menampakkan dirinya seakan-akan dia berpuasa, padahal dia berbohong. Kalau betul-betul dia sebagai orang yang beriman, maka dia tidak akan berani untuk melakukan hal yang seperti itu. Meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya, meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya, dia jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan ibadah puasa. Sama saja baginya apakah ia sendirian atau dihadiri oleh banyak orang, dia akan jujur, dia akan tulus dalam menjalankan ibadah puasa itu sampai pada waktu berbukanya. Dia tahan itu, dia tidak berani untuk menyentuh makanan dan minuman meskipun tidak ada orang yang memperhatikannya. Itulah kejujuran kepada Allah. Hatinya betul-betul tulus di dalam menjalankan ibadah ini. Karena dia yakin, meskipun tidak ada orang yang menyaksikan dia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di atas sana menyaksikan, melihat, dan memperhatikan semua gerak-geriknya. Inilah madrasah Ramadan. Inilah pendidikan bulan Ramadan yang harusnya tertanam di dalam jiwa dan diri kita. Dan itu yang membuat kita bersemangat untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kegiatan yang baik selama kita berpuasa. Baik itu zikirnya, tilawatul Qur'annya, sholat tarawihnya, doanya, sodakohnya, dan lain sebagainya. Dia mampu tegak berdiri di malam hari untuk menjalankan qiyamul lail dalam keadaan banyak pada hari itu orang-orang tertidur lelap. Tapi dia mampu berdiri dengan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan yang dia harapkan adalah pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kejujuran ini perkara yang harus ada di dalam hati kita. Kejujuran harus ada dan terus ada di lisan kita dan anggota badan kita. Kejujuran yang dibahasakan dengan as-sidqu. Kita dituntut untuk jujur, baik dalam lisan kita, baik dalam niat kita. Demikian pula dengan amal perbuatan kita. As-sidqu, kejujuran yang ada di lisan, hendaknya kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang hak, kalimat-kalimat yang benar, tanpa direkayasa, tanpa dibuat-buat, sesuai dengan kenyataan dan realitanya. Itu as-sidqu yang ada di lisan. As-sidqu yang ada di niat, maknanya ketulusan seseorang di dalam beramal, dalam beribadah. Sehingga orang yang beribadah tetapi masih riya, masih sum'ah, beribadah tapi ingin pamer supaya dilihat, supaya dipuji, supaya disanjung, maka dia tidak as-sidqu dalam niatnya. Dia tidak jujur dalam niatnya. Dia tidak tulus di dalam beribadah. Karena masih ada yang dia harapkan dari perkara dunia. Entah itu sanjungan manusia atau yang lainnya. As-sidqu dengan amalan anggota badan artinya kesungguhan kita di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. Terlebih bermanfaat untuk akhirat kita. Sungguh-sungguh di dalam menjalankannya tanpa bermalas-malasan. Karena sifat pemalas
bukanlah sifatnya orang-orang yang beriman. Saat beribadah, itu sifatnya orang-orang munafikin. Lihat orang-orang munafik ketika mereka beribadah, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau mereka berdiri untuk salat karena tidak ada kejujuran pada dirinya, maka berdirinya dengan sangat malasnya. Itu pun pada saat salat yura'unan nas. Dia ingin dilihat, ingin pamer sama orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kejujuran. Jujur inilah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Perhatikan di dalam hadis yang mulia, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah pernah bersabda, ala inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduq wa yataharra sidqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang itu bersikap jujur dan terus berusaha untuk jujur hingga ia pun ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang amat sangat jujur. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kejujuran itu juga bertingkat-tingkat. Dalam bahasa Arab, orang yang sekedar jujur disebut dengan shadiq, artinya orangnya jujur. Yang lebih tinggi dari itu namanya soduq, orang yang sangat jujur. Dan lebih tinggi daripada itu, yang paling atasnya, itulah yang disebut dengan siddiq. Mungkin saya bisa terjemahkan, orang yang super jujur. Dan tidak semua orang yang bisa seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kejujuran akan selalu mengantarkan kepada kebaikan. Orang yang jujur, dia pasti akan selamat. Sementara ketidakjujuran, tidak terus terang, tidak transparan, maka ini yang akan mengantarkan kepada kebinasaan. Cepat atau lambat. Dalam segala urusan. Bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bersama keluarga kita, ketika kita bersama teman-teman kita, ketika kita bekerja, ketika kita di kantor, ketika kita di pasar, jujur harusnya menjadi sifat utama orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi SAW dikenal sebagai orang yang jujur. Dengan kejujuran beliau inilah orang banyak masuk Islam. Sampai kata para ulama itu, di zaman Nabi, orang banyak masuk Islam itu bukan karena melihat mukjizatnya Nabi. Nabi kan banyak mukjizatnya selain Quran. Quran mukjizat terbesar Nabi. Tapi Nabi itu di antara mukjizatnya bisa membelah bulan. Bisa keluar air dari sela-sela jari jemarinya. Bisa memperbanyak makanan dan minuman. Di antara mukjizatnya Nabi. Tapi justru yang masuk Islam, yang banyak masuk Islam dan tertarik dengan keislaman bukan karena melihat mukjizat, tapi karena melihat akhlaknya Nabi. Itulah yang menjadi daya tarik
manusia di zaman dulu untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Ini orang sangat jujur. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau dikenal sebagai seorang al-amin, orang yang jujur lagi dapat dipercaya. Dan itu semakin sempurna ketika Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalaulah beliau tidak sanggup untuk berdusta kepada manusia, maka bagaimana lagi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang membuat sahabat yang mulia, khalifah pertama Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, langsung membenarkan Nabi tanpa basa-basi. Langsung menyatakan keimanannya kepada Nabi tanpa basa-basi. Kenapa? Abu Bakar kenal betul siapa itu Nabi. Orang ini kalau berkata pasti jujur. Sehingga kalau dia mengatakan dirinya sebagai seorang nabi, maka dia pasti benar. Sampai-sampai ketika orang musyrikin mentertawakan Nabi, mentertawakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi bercerita kepada orang-orang musyrikin tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi di perjalanan malam kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima perintah sholat. Pulangnya Nabi hanya terjadi tidak sampai satu malam. Datang lagi ke Mekah, kemudian menceritakan peristiwa itu. Orang musyrikin tertawa dengan kisah itu. Bahkan sampai Abu Jahal menjadikan momen itu sebagai kesempatan untuk menjatuhkan baginda Nabi. Ini ada satu kesempatan ini. Tidak mungkin Muhammad akan dibenarkan kalau ini. Nah, maka dia bilang, wahai Muhammad, kau tahan dulu. Aku akan kumpulkan orang-orang supaya mendengarkan ceritamu ini. Tujuannya si Abu Jahal supaya manusia beramai-ramai mendustakan Nabi. Akhirnya kata Nabi SAW, ya, aku akan tetap di sini. Kau kumpulkan orang-orang, aku akan ceritakan peristiwa ini. Berkumpul orang-orang, Pak, ketika itu. Kemudian Nabi pun bercerita. Nabi pun mengisahkan peristiwanya. Maka pada saat itu, ya, orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang masih lemah keimanannya mulai meragukan Nabi. Kok bisa-bisanya Nabi berjalan, Nabi berangkat dari sini, Makkah, menuju ke Palestina, kemudian naik lagi ke atas langit, setelah itu pulang, tidak sampai satu malam. Ini bagaimana caranya kita mau benarkan? Sementara di masa itu, orang kalau perjalanan dari Makkah menuju Palestina, menempuh jarak 1 bulan. Karena naik onta. Jadi kalau PP 2 bulan. Nah ini Nabi cuman semalam. Maka pada waktu itu sebagian sahabat yang imannya masih lemah, yang baru-baru masuk Islam, mulai meragukan Nabi. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abu Jahal dan kawan-kawannya pun ya berkeliling menceritakan peristiwa itu. Sampailah dia kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pun ingin membuat Abu Bakar agar ragu dengan keimanannya. Maka dia datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tidakkah kau tahu tak kawanmu mengucapkan kalimat-kalimat yang ajaib, kalimat-kalimat yang aneh? Apa itu, kata Abu Bakar? Oh, masa dia bercerita? Dia berangkat dari sini ke Palestina, naik ke atas langit, turun, kemudian pulang. Hanya dalam 1 malam. Bagaimana kiranya kita mau membenarkan orang seperti ini? Kata Abu Bakar, in kana qad qala dzalika faqad sadaq. Kalau benar
dia berkata seperti itu, maka dia pasti jujur. Dia pasti benar. Bahkan aku akan membenarkan beliau kalau ceritanya lebih aneh dari yang kau sebutkan itu. Coba keimanannya Abu Bakar. Maka semenjak itulah beliau digelari dengan As-Siddiq. Orang yang super jujur. Abu Bakar As-Siddiq. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejujuran jamaah sekalian. Kejujuran akan mengantarkan kita selalu kepada kebaikan. Dan kebaikan inilah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengucapkan dua kalimat ini bahkan bisa menutup hidupnya dengan kalimat itu, maka jaminannya surga kan? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Tapi ingat, disyaratkan di hadis yang lain mengucapkan kalimat itu penuh dengan kejujuran. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih." Barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dia ucapkan dua kalimat syahadat tersebut sidqan min qalbih, dengan keadaan jujur dari dalam hatinya. Lihat, disyaratkan itu. Iya. Karena kalau sekedar mengucapkan kalimat itu, orang munafik juga mengucapkannya, Pak. Tapi apakah mereka dimasukkan ke dalam surga? Oh tidak. Hukumnya Allah kepada orang munafik tidak berubah. Apa hukumnya Allah kepada orang munafikin? Dengarkan firman-Nya Allah, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak terbawah dari api neraka. Padahal di masa hidupnya bersaksi di hadapan Nabi, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi kenapa ditolak? Tidak jujur. Tidak jujur. Ini para jamaah sekalian, karena kalimat itu kita ucapkan dengan lisan kita, hati harus yakin. Kemudian dibuktikan dengan amalan anggota badan. Kalau kau jujur berla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, jalankan konsekuensi-konsekuensinya. Apa itu? Jalankan sholatmu. Bagaimana caranya bersyahadat kalau tidak sholat? Jalankan rukun Islammu. Zakatmu, puasamu, hajimu bagi yang mampu. Itu kejujuran dalam berla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan sekadar ucapan di lisan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejujuran jamaah sekalian. Dan ingat, kejujuran pasti akan mewariskan ketenangan. Sementara bohong itu akan mewariskan kebimbangan dan ketidaknyamanan. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadibu raibatun." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena jujur akan mendatangkan ketenangan, sementara dusta akan mewariskan kebimbangan. Coba jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang kalau jujur seperti itu. Dan para ulama mengatakan jujur itu globalnya terbagi dua. Ada jujur bersama Allah, ada jujur bersama hamba-hamba Allah. Jujur bersama Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Tidak ada kemunafikan di dalamnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang jujur
bersama Allah Subhanahu wa taala, ucapannya, batinnya itu sinkron. Tidak ada yang menyelisihi. Kalau ucapannya A, maka di hatinya juga A. Perbuatannya juga A. Sama antara hati, lisan, dan anggota badan. Itu kejujuran. Tapi kalau lisannya A, sementara yang tersembunyi dalam hatinya B, ini tidak jujur namanya. Dan itulah ciri kemunafikan. Orang munafik di masa Nabi SAW bersyahadat di hadapan Nabi, sholat di belakang Nabi. Tapi begitu dia bersendirian, maka dia akan langgar semua yang dia lakukan pada saat banyak orang ada di hadapannya. Karena tidak jujur. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perhatikan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita cek di dalam diri kita. Bagaimana pada saat kita bersendirian, bagaimana pada saat kita berada di hadapan orang. Disitulah kejujuran orang. Akankah dia tetap beribadah walaupun sendirian? Atau nanti baru mau beribadah ketika banyak orang? Akankah dia mau bersedekah walaupun tidak ada orang yang lihat? Atau baru mau sedekah ketika banyak orang yang lihat? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lihat sedekah itu. Sedekah kata para ulama dari kata as-sidqu, yang artinya kejujuran. Seseorang dinamakan sebagai orang yang bersedekah, tidaklah dia bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah kecuali karena kejujuran di dalam hatinya, yakin bahwa apa yang saya keluarkan ini tidak sia-sia. Akan ada gantinya, akan ada balasannya, akan dia terima ganjarannya nanti di akhirat kelak. Itu kejujuran para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran pada saat kita ditimpa musibah, ditimpa masalah. Kejujuran dalam hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita yakin bahwa tidaklah yang menimpa saya dari musibah ini melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada hikmah di balik musibah ini. Maka dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Itu jujur sama Allah. Tapi kalau ketika ditimpa musibah, dia langsung berprasangka buruk. Kenapa saya ditimpa musibah ini? Padahal saya sering sholat. Kenapa ini? Padahal saya baik. Ya. Subhanallah. Mulai muncul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jujur. Orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun menimpa dia, dia tetap berprasangka baik. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ya, dari perkara yang ingin kami ingatkan di sini, kejujuran bersama dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita untuk jujur dalam muamalah-muamalah kita, dalam transaksi-transaksi kita, dalam jual beli kita. Karena sering hal-hal yang semacam ini dihinggapi dengan kedustaan, manipulasi, penipuan, dan lain sebagainya. Makanya Nabi bersabda dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, kata baginda Nabi, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang bertransaksi, maka keduanya boleh memilih antara meneruskan transaksinya atau membatalkan transaksinya. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dalam satu majelis. Kemudian kata baginda Nabi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur, menjelaskan apa adanya tanpa melebihkan, menambah, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau keduanya dusta, tidak menerangkan apa adanya, menyembunyikan justru, maka akan dicabut keberkahan dari transaksi-transaksi mereka. Harus ada kejujuran di sini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kejujuran pasti akan berakhir dengan kebaikan. Falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Andaikan mereka jujur kepada Allah, maka pasti kejujuran itu lebih baik bagi mereka dan akan mendapatkan ganjaran, ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jujur dan selalu jujur. Ramadan adalah bulan untuk melatih kejujuran kita, jujur dalam diri kita, jujur kepada hamba Allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi sifat orang-orang yang beriman dan kita berusaha untuk itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mengambilnya dan bersikap dengan jujur. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.